Hello everyone, welcome back to Mastering English course. Simple past tense merupakan suatu bentuk kala lampau yang dimana dalam simple past tense sama seperti tenses yang lain, kita bisa membedakannya dari kata-kata kerja. Perhatikan di papan, kata kerja untuk bentuk simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua, dan untuk kata kerja dalam kalimat yang berbentuk kalimat berita, atau di sini kalimatnya tidak ada kata kerjanya, maka kita menggunakan be verb, artinya be sebagai pengganti kata kerja. Dalam hal ini be-nya yaitu was dan were. Oke, kita mulai dari yang kalimat-kalimat menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kita mulai dengan kalimat-kalimat ini. Kata kerja yang beraturan atau regular verb, cirinya adalah kata kerjanya untuk bentuk kedua ini, untuk regular verb, kata kerjanya atau verb, kita bisa tambahkan d atau ed, tergantung dari kata kerjanya. Ini ada kata kerja watch. Watch adalah bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. Kemudian untuk menjadi kata kerja bentuk lampau, maka kita tambahkan ed. Jadi watch. Untuk kata kerja ini merupakan salah satu dari kata kerja yang berbentuk regular atau kata kerja yang beraturan. Ini adalah kalimat positifnya. Kita perhatikan watch-nya ditambahkan ed. Untuk negatif formnya atau untuk bentuk negatif atau menidakkan, kita tambahkan did not pada sebelum kata kerjanya. Jadi did not atau ditambah dengan kata kerja bentuk dasar watch. She did not watch the cinema. Oke, untuk berikutnya kalimat bertanya, kita tinggal switch aja. Did-nya kita letakkan di awal karena bertanya, kita letakkan di awal. Dan perhatikan kata kerjanya juga menggunakan kembali atau tetap pada kata kerja bentuk dasar atau bentuk pertama. Did she watch the cinema? Did she watch the cinema? Went to parking area. When adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, kata kerjanya adalah go, maka menjadi when. Ya, ketentuannya adalah mengikuti ketentuan kata kerja tidak beraturan. Jadi go termasuk kata kerja tidak beraturan. Go, when, gone. Itu sebagai contohnya ya. Baik, untuk negatifnya, they did not. Perhatikan, they did not go, bukan when ya. Jadi sama seperti yang di atas. Kembali ke kata kerja bentuk dasar. They did not go to parking area. Lalu yang untuk interrogatifnya, did they go to parking area? Look at the board. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh ya dalam kalimat yang berbentuk simple past tense. Di sini seperti yang tadi kita lihat, kalimat ini menggunakan be verb atau menggunakan to be dalam bentuk lampau. Ya, berarti kita gunakan was. Karena untuk bentuk yang ini was
subjeknya I. Jadi was tadi sudah ada sebelumnya it. Jadi di sini I termasuk menggunakan was. Oke, John was in Jakarta. John adalah orang ketiga tunggal, yaitu he. Maka di sini kita gunakan was. Kemudian sama she was scared, ya. Dia takut. Maka di sini udah jelas she adalah bentuk orang ketiga tunggal. My cat was hungry. My cat adalah it. Kata gantinya it, maka menggunakan was. You were a good student. You menggunakan be, were. Sama dengan we dan they, ya. Jadi you juga menggunakan were, bukan was. Your parents were at the office, ya. Jadi orang tuanya, ya, adalah mereka. Your parents bentuknya jamak, ya. Jadi your parents kata gantinya adalah they, maka menggunakan were. We were at home for 2 hours. Jelas di sini kata gantinya sudah jelas we. Maka be yang cocok yang harus kita gunakan adalah were. Baik, untuk yang negatifnya seperti bagaimana? Kita tinggal tambahkan not. Ya, kita tinggal tambahkan not untuk negatifnya. I was not a teacher. John wasn't in Jakarta. Ya, ini merupakan singkatan dari was not. Ya, John adalah he. You were not a good student. You menggunakan were, maka negatifnya kita tinggal tambahkan not. Oke? You weren't at the office. Weren't adalah singkatan dari were not. Lia kata gantinya si, maka kata kerjanya play merupakan kata kerja beraturan, jadi tinggal kita tambahkan ed. Car needed a gas. The car adalah it kata gantinya, maka di sini sama kata kerjanya adalah kata kerja kata kerja yang beraturan atau regular verb. Jadi kita tambahkan ed. The next, we watch a movie. Ya, sama kata kerja watch ditambah ed, jadi termasuk kata kerja yang beraturan. Ya, he exercise. Ini exercise. Ini ditambahkan d, ya, karena kata kerja bentuk dasarnya adalah exercise. Oke, lanjut. They usually, ya, kita perhatikan ada kata usually. Usually merupakan kata keterangan kekerapan. Ya, di sini untuk memastikan seberapa sering kejadian itu di waktu lampau. Usually artinya biasanya, ya. They usually worked after school. Oke. Ya, untuk yang di bawahnya ini kita perjelas kembali bentuk negatif dari kata-kata dari kalimat yang ada kata-kata kerjanya. Maka kita tinggal menambahkan did not, lalu kata kerjanya berubah, kita switch, ya, kita ganti menjadi kata kerja bentuk dasar atau kata kerja yang pertama. Baik, yang di bawahnya kita lihat beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata-kata kerja yang tidak beraturan, irregular verbs. Ya,
kita lihat I ate with my parents. Ate ini adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah eat. Baik, kita lanjutkan. Vina wrote a letter. Wrote, kata kerjanya, bentuk dasarnya atau bentuk pertamanya wrote adalah write. Ya, maka karena wrote merupakan kata kerja bentuk lampau. Bentuk kedua, ya, termasuk kata kerja tidak beraturan. Kita lanjutkan. You often came home late. Ya, kata kerjanya came. Kalau bentuk pertamanya adalah come. Maka kita lihat ini merupakan kalimat simple past tense. Lalu ada often, ya. Often juga adalah adverb of frequency atau kata keterangan kekerapan yang artinya sering. Perhatikan letak dari kata keterangan kekerapan. Baik itu often, baik itu usually, diletakkan sesudah subjek. Ya rekan-rekan ya. You often berarti sesudah you, sesudah subjek. Baik, selanjutnya. We bought a new book. Di sini kita lihat bought di sini adalah bentuk kedua. Bentuk pertamanya yaitu buy. Ya. Ini adalah kata kerja tidak beraturan. Jadi berubah ya. Kalau tidak beraturan tuh maksudnya berubah dari buy menjadi bought. Oke. Your parents sent you for a year. Di dalam hal ini kalau kita lihat kata kerjanya adalah send. Lalu kalau bentuk pertamanya jadi ini berubah dari bentuk send-nya pakai D ya. Ini dari kata ini. Ya. Terus menjadi send ya. Jelas ya. Ini bentuk present dan yang itu bentuk lampau. Send pakai T ya. Oke, the next ada beberapa, saya punya di sini beberapa contoh penggunaan kalimat-kalimat tanya yang menggunakan WH, jadi menggunakan WH atau menggunakan di sini what, when, where, why. Kata-kata ini adalah kata-kata tanya. Ya, kita lihat contoh yang pertama, kita pakai what. What did you do yesterday? Kita bisa jawab, I watched the movie. Ya, yang selanjutnya, when did he come last night? Ya, kita lihat come, kita gunakan come, bukan came. Juga yang di atas tadi kita gunakan do, bukan gunakan did ya. Do, did, done ya. Nah ini kita lihat kata kerjanya tidak beraturan. Kita bisa jawab he came at 7 last night. Di sini came saya gunakan ya, kita gunakan dalam bentuknya. Bentuk jawabannya adalah bentuk past tense dan untuk pertanyaannya juga past tense karena terlihat ada kata bantu did. Jadi kata-kata tanya, kita menggunakan kata tanya diikuti oleh did lalu subjek. Ya. What, did, lalu subjek. Subjeknya bisa you, bisa he, bisa they, bisa we. But finally, okay. Why did the company hire him? Ya, kita bisa jawab dengan alasan ya. The company hired him because he's a hard worker. Yaitu kala lampau dengan kita bertanya menggunakan to be di depan atau kata bantu di depan. Lalu kita juga bisa gunakan dengan kata tanya yang sering yaitu kata tanya
WH atau WH dengan diikuti oleh did dan kemudian subjeknya. Dan ingat sekali lagi, setiap kali kita bertanya dalam bentuk lampau atau bentuk simple past, kita perhatikan kata kerjanya, kita switch, kita lihat kata kerjanya ke bentuk pertama. Jadi jangan lagi kita lupa barangkali ya, kita masih gunakan when contohnya ya. Misalnya where did you came, atau di sini where did you went. Itu salah ya rekan-rekan. Jadi setiap bertanya selalu kata kerjanya bentuk pertama. Nah, simple past pembedanya tetap ya, pembeda itu harus ada, bahwa simple past tense pembedanya adalah kata kerjanya bentuk kedua atau bentuk lampau. Jadi untuk yang bentuk kedua atau bentuk lampau, rekan-rekan bisa perhatikan ada aturannya untuk kata kerja. Aturannya yaitu kata kerjanya ada yang berbentuk regular, beraturan, dan kata kerjanya ada yang berbentuk tidak beraturan atau irregular verb. Namun, untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, ini adalah kalimat yang menggunakan be verb. Be verb adalah be sebagai pengganti kata kerja. Jadi dalam hal ini ada dua, yaitu was dan were. Ya, seperti yang lagi rekan-rekan, agar kita benar-benar paham untuk simple past tense, saya akan tekankan di be verb. Barangkali yang untuk masalah kalimat yang ada kata kerjanya, tadi sudah berkali-kali ya saya jelaskan bahwasannya kata kerjanya menggunakan regular verb dan irregular verb. Namun kalau atau bila mana kalimat tidak ada kata kerjanya, kita gunakan be verb. Jadi pengganti kata kerja dengan be. Be ada dua, was dan were. Baik. Nah, ini juga contoh kalimatnya. Kalau untuk negatif tinggal kita tambahkan not setelah was, kita tinggal tambahkan not setelah were. Baik. Sebagai contoh, I was at home. Negatifnya I was not at home. Interrogatifnya was he at home. Baik, untuk hal ini saya kira mungkin lanjutkan dengan you were at home. Were not at home. Were they at home? Ya. Kata-kata keterangan dalam simple past tense tadi sudah ada beberapa contoh. Jadi sekali lagi, kata keterangan frekuensi adalah kata keterangan kekerapan, yaitu contoh often, usually. Jadi untuk menunjukkan kebiasaan di waktu lampau. Ya, ini diletakkan often, usually, seldom atau yang lainnya diletakkan setelah kata ganti orang atau setelah subjek. Lalu untuk adverb of time, biasanya untuk simple past cirinya adalah dengan menggunakan last atau menggunakan ago. Sebagai contoh, last night, last month, last week, 2 days ago. Dan yang terakhir yang paling sering kita dengar, kita lihat, yesterday, yaitu kemarin. Nah, untuk adverb of time diletakkan bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat. Ya, di awal kalimat atau di akhir kalimat. Baiklah rekan-rekan, banyak berlatih dengan kalimat-kalimat yang menggunakan simple past tense. Akan jumpa dalam video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini, untuk subscribe, dan kita jumpa kembali selanjutnya. Terima kasih. Salam.